Iya. Kalau di bab mantik itu kan ada 4 hubungan. Ada hubungan perlawanan, ya, tadad, kontradiksi antara misalnya warna hitam, warna putih kan berlawanan gitu. Antara iya dengan tidak kan berlawanan. Antara hadir dengan tidak hadir kan berlawanan. Namanya tadad, perlawanan. Ada hubungan persamaan, ya. Ya sama dia juga kesamaan. Ada hubungan misalnya lebih umum dan lebih khusus. Ya, ada hubungan apalagi umum khusus mutlak namanya. Jadi diliputi oleh semuanya. Nah, tentang imam dengan khalifah ini hubungan yang mana? Apakah imam dan khalifah sama? Imam ya khalifah, khalifah imam. Ataukah perlawanan? Nggak mungkin perlawanan. Nggak mungkin. Kalau imam lawan katanya apa? Makmum, ya kan? Ada kemungkinan yang lain bahwa imam itu lebih umum dibanding khalifah. Sama juga nggak mungkin. Perlawanan nggak mungkin. Tinggal 2 kemungkinan. Apakah imam itu lebih umum dibandingkan khalifah, ya? Ataukah ada titik persamaannya, namanya umum khusus munwajhin, itu dimantik dibahas. Nah, tapi gamblangnya bahwa ternyata bahwa imam itu lebih umum dibanding khalifah. Artinya setiap imam dia pasti khalifah. Tapi kalau khalifah belum tentu imam. Paham ya? Begitu. Nanti ungkapan imam itu lebih tinggi derajatnya, lebih luas cakupannya, dan dia lebih umum. Sehingga kalau disebut imam, pasti khalifah dalamnya ada. Disebut khalifah, belum tentu imam. Ya. Contohnya begini, ketika pada masa khalifah pertama berkuasa, Khalifah Abu Bakar, kemudian kedua Umar, Utsman, ya. Yang punya peranan di situ dalam menjaga syariat siapa? Imam Ali. Sehingga seringkali para khalifah ini ketika kesulitan menjawab pertanyaan orang dari Yahudi, Nasrani, atau masa peperangan, siapa yang membela? Siapa yang maju ke depan? Imam Ali. Nah, beliau sebagai imam, dia yang lebih mampu, berkuasa. Begitu. Yang maju ke depan. Karena mereka ya ada tamak sehingga menutupi termasuk mustadaf tadi itu. Padahal imam lebih umum dibanding khalifah. Lebih tinggi derajatnya. Contoh yang lain misalnya ketika di masa itu pasukan Persia, Imam Ali mendapat bocoran. Imam punya ilmu sendiri kan, bahwa bangsa Persia yang menyembah api di masa itu, yang dengan rajanya Yazdazir akan menyerang kaum muslimin di Madinah, Makkah Madinah. Bocor. Nah, sebelum mereka menyerang, sebaiknya ketika mereka masih lengah, serang duluan. Kalau sudah masuk menyerang, nanti akan kalah, akan kacau. Imam Malik kemudian menyuruh Umar nyiap pasukan, Imam juga melatih, terakhir Imam Malik untuk menyerang. Nah, Umar tunduk, ngerti dan tahu, maka diseranglah pasukan Persia, menang. Sehingga ada yang ditawan, ada 3 orang yang ditawan. Anak putri raja itu 3 orang. Sehingga yang satu itu ya dinikahkan, diberikan kepada Imam Husain. Kemudian melahirkan Imam As-Sajjad, ya. Itu pernah saya bahas di dalam suatu pertemuan. Ada 3 putri yang ditawan. Satu dikasih ke Imam Husain, satu dikasih pada putranya Umar bin Khattab, namanya siapa? Abdullah ya, siapa? Ibnu Umar, ya. Abdullah bin Umar. Satu dikasih kepada Muhammad Al-Hanafiyah, anak Abu Bakar. 3 orang itu. Iya, itu dilebih-lebihkan saja. Itu dilebihkan sehingga kelihatannya hanya itu sebabnya, padahal bukan. Sebab utama masalah imamah, masalah kepemimpinan, masalah keluarga Nabi, Ahlul Bait, cucu Rasulullah, diperkuat dengan masalah itu. Sehingga mereka menunjukkan ini melupakan yang ini, padahal enggak. Masalah imamah dulu, Ahlul Bait dulu, Nabi dulu, cucu Nabi dulu. Baru itu tambahannya, tambah berkuat. Karena hubungan perbesanan, hubungan perkawinan memang memperkerat, memperkuat. Misalnya Rasulullah menikah dengan banyak wanita, apa tujuannya? Untuk menundukkan mereka agar mereka simpati sehingga masuk Islam. Seperti Rasul menikah dengan Aisyah, karena Allah yang nyuruh, ya menikah. Kalau nggak suruh nggak nikah. Allah menikah, Allah yang nyuruh menikah. Kenapa? Sehingga nanti ketika mereka melihat Nabi menikah dengan sukunya itu, mereka simpati masuk Islam. Hikmahnya di situ, banyak masuk Islam. Walaupun kemudian ya istrinya itu termasuk yang
ada di surat At-Tahrim yang menentang Nabi. Ya. Tapi hikmahnya lebih besar. Di masyarakat umum itu istilah imam dan khalifah ya. Itu kayaknya lebih. Jadi kalau sebutan imam itu dia imam sholat, imam mazhab itu. Tapi kalau khalifah itu sifatnya lebih apa aja? Zaman-zaman dulu waktu di Haroka itu khalifah itu sesuatu yang memimpin dunia. Sementara imam itu ya bisa imam sholat, bisa imam apa gitu. Jadi kayaknya pemahaman tentang imam dan khalifah itu lebih tinggi khalifah gitu, yang secara pemahaman orang umum. Ya, jadi kalau khalifah itu memang condong kepada hal-hal sifatnya duniawi, penguasaan dunia materi kalau khalifah itu. Kalau imam ya, termasuk hal sifatnya spiritual, masalah agama. Misalnya ada ayat yang berbunyi inni ja'ilun fil ardi khalifah, tentang kuasa di muka bumi ini. Tapi ketika masalah spiritual, Allah mengatakan wa idz betala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala min dzurriyyati dan seterusnya. Jadi imam lebih tinggi. Imam itu meliputi masalah-masalah ukhrawi, akhirat, agama, syariat, juga masalah dunia. Sehingga kalau masalah ukhrawi yang lebih tinggi, masalah agama, syariat, ini Allah yang memilih, Allah yang menentukan dan menetapkan. Bukan dengan pemilihan. Ini khalifah itu ya bisa dengan pemilihan, dengan musyawarah, dengan demokrasi kalau khalifah. Karena hanya mengurusi dunia saja. Kalau imam di atas khalifah, dan juga mengurusi masalah akhirat, membimbing, memberikan hidayah. Sehingga imam lebih tinggi, nggak bisa dibandingkan. Nah, cuma karena tidak diajarkan kepada masyarakat Al-Qur'annya, hadisnya, pengertiannya, sehingga kata imam itu lebih rendah dibanding khalifah. Paling kalau dengar kata imam, ya imam jamaah, imam sholat. Karena nggak pernah dengar. Bahkan merasa risih menyebut Imam Ali. Ya. Karena nggak pernah diajarkan. Imam Husain, nggak pernah dengar. Tapi bagi orang yang mengkaji Al-Quran, tafsirnya, hadis riwayatnya, ya ini yang berhak menjadi imam. Makanya nggak ada Imam Abu Bakar, Imam Umar, nggak ada. Dan nggak pernah disebutkan juga. Iya, coba cari hadis yang menunjukkan kata Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman. Ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau Imam Ali, Amirul Mukminin, Imam Husain sebanyak-banyaknya, itu sudah jelas. Karena masalah itu nggak diajarkan, nggak dikenalkan, jadi salah paham jadinya. Salah kaprah seperti itu. Jelas ya? Itu perlu dikenalkan. Nah, buat masyarakat Iran yang sudah dikenalkan, ya mereka biasa akrab. Buat kita yang nggak dikenalkan, ya lain. Tergantung dikenalkan atau tidak, begitu. Masih lanjut saja. Ya. Jadi masalah ada penyebutan radhiyallahu an sama alaihissalam. Sebenarnya kan di Al-Bait kan imam-imam itu dengan alaihissalam. Sementara di Sunni itu kan alaihissalam itu khusus untuk para anbiya. Sementara mereka tuh nyebutnya radhiyallahu an. Itu sejarahnya gimana? Iya. Sebenarnya itu sama aja. Sebenarnya sama aja. Sama-sama doa. Ketika dipahami dengan detail, dengan sebenarnya, ketika alaihissalam, ya pasti juga dapat ridha Allah. Apa mungkin kita sebut alaihissalam semua selamat tapi nggak ridho? Tidak Allah ridhoi. Misalnya alaihissalam semoga Allah berikan keselamatan. Berarti nggak Allah berikan keridhaan. Ya udah meliputi. Ketika alaihissalam juga termasuk juga Allah berikan keridhaan. Juga sebenarnya ketika Allah ridhoi, radhiyallahu pasti juga ada keselamatan di situ. Tergantung yang mendoakan sejauh mana pemahamnya. Ketika dia teliti secara detail, nggak ada bedanya, dia juga. Nah, cuma biasanya saja, kalau asal untuk para nabi, para maksumin, yang rendah untuk sahabat yang lebih rendah. Padahal kalau dilihat secara detail, teliti, ya mencakup semuanya. Ya, misalnya, katakan kita nggak usah pakai radhiyallahu an, kita nggak usah pakai alaihissalam, kita pakai misalnya rahmatullah alaih katakanlah, boleh nggak? Atau rahimahullah, ya boleh-boleh saja. Semoga Allah merahmati. Kalau Allah merahmati berarti Allah nggak ridhoi, Allah memberikan keselamatan. Ya meliputi semuanya. Itu jumlah doa iya. Kalau di secara detail nggak ada bedanya. Pada intinya semua mendapatkan karunia, keridhaan, keselamatan, rahmat semua dari Allah. Itulah cakupan namanya baca sholawat. Sholawat meliputi semua rahmat, semua kebaikan. Ya cuma kita melihatnya sebelah mata, nggak detail sehingga ada pemilihan begitu. Padahal nggak begitu sebenarnya. Ya, kita mau bilang misalnya Imam Ali radhiyallahu anhu, ya boleh-boleh saja.
ketika doa dengan ikhlas dengan sepenuhnya, ya beliau pasti mendapat ridha Allah, pasti juga selamat, pasti dapat rahmat. Kita bilang rahmatullah alaih atau hafizahullah, nggak ada bedanya. Cuma untuk sedikit membedakan, itu istilah dipakainya berdasarkan apa namanya kebiasaan saja. Misalnya kalau untuk ulama yang masih hidup misalnya Imam Al-Khamenei tidak disebut rahmatullah alaih, nah orang kaget, orang masih hidup kok rahmatullah alaih, kaget. Antum keiran atau sebut misalnya kalau nggak paham, untuk mudahkan juga. Misalnya katakanlah Imam Ali Khamenei, antum bilang rahmatullah alaih, orang kaget semuanya, melotot. Orang masih hidup kok rahmatullah alaih. Padahal kan doa juga, memang dia nggak dapat rahmat. Nah, cuma masih hidup bukan rahmatullah, hafizahullah, begitu, hafizahullah. Allah semoga Allah menjaganya. Padahal juga meliputi juga. Nah kalau bilang macam Syekh Bejat rahmatullah alaih, orang sudah paham Syekh Bejat sudah meninggal. Kalau dari Syekh Bejat hafizahullah, orang kaget. Ini orang nggak paham Syekh Bejat sudah meninggal kalau hafizahullah. Kalau didetailkan ya sama aja, cuma dari kebiasaan saja. Dari kebiasaan sehingga dipilih-pilih seperti itu. Ya. Seperti ungkapan hujjat Islam, ayatullah, itu banyak yang dipertanyakan. Padahal ya itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu isinya, muhtawanya atau ceramahnya. Ini ayatullah apa bukan? Ini sudah ayatullah bukan? Damarnya apa bukan? Itu nggak penting sebenarnya. Tapi masyarakat begitulah melihat kedudukannya atau titel dan pangkatnya. Paham ya? Buat kita sudah paham ya biasa aja. Mau radhiyallahu an, mau hafizahullah, mau rahmatullah, atau juga ada yang lain malah qaddisa sirruh. Qaddisa sirruh itu ulama yang sudah meninggal, yang memang dia ulamanya sangat mendalam. Imam Khomeini atau ulama Syiah Ansari yang dulu itu qaddisa sirruh. Padahal juga rahmatullah boleh juga. Itu hanya istilah yang digunakan berdasarkan kebiasaan. Ketika itu kan juga nggak apa-apa, cuma nanti orang kaget karena sudah nggak biasa. Seperti itu. Iya. Jelas ya insya Allah. Ya. Assalamualaikum. Menggunakan perbedaan ayat-ayat dengan ayat lain seperti dalam ayat Al-Kausar sejarah Al-Qur'an inna khairal Al-Kausar dan sama-sama karunia dengan bahasa Indonesia atau artinya. Nah, itu bedanya di apa? Iya. Kalau kita melihat dari sebab turun dan lingkup surat Al-Kautsar itu surat khusus buat Nabi saja. Inna a'tayna ka, bukan inna a'taynakum, enggak, ka, kamu satu orang. Kami kata Allah memberikan pada kamu Nabi satu orang. Ya. Apa Al-Kautsar? Itu jabsir macam-macam. Berarti betul Al-Kautsar adalah keturunan yang soleh, itu Sayyidah Fatimah Zahra. Ini pasali. Jadi itu karunia di situ, pemberian di situ khusus hanya buat Nabi yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa keturunan dari Sayyidah Zahra sampai sekarang. Nah, itu keturunan Nabi, bukan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, dari Zahra alaihissalam sampai sekarang. Itu mana inna a'tayna kal kautsar. Walaupun bisa dimaknai bahwa pemberian di situ pemberian makna yang lainnya kayak an-nubuwah, misalnya ar-risalah, termasuk al-kautsar. Juga ada makna telaga, macam-macam lah. Tapi intinya di situ sebenarnya adalah penekanan pada pemberian keturunan Nabi lewat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sangat khusus. Kalau anamuna umum ini untuk imam yang nanti berefeknya kepada masyarakat dunia seluruhnya. Walaupun masing-masing pemberian ketika digunakan dengan kata ini kata itu maka dia akan berbeda. Disitulah luasnya bahasa Arab. Luasnya bahasa seperti itu. Menggunakan sedikit saja salah maka akan salah penafsirannya. Itu. Jelas ya insya Allah. Itu dikaji dalam ilmu tafsir tentunya. Yang bisa jadi berbeda makna dan maksudnya. Walaupun sepintas dia sama. Seperti itu. Ya. Seperti misalnya memberikan. Bisa a'tayna akan memberikan. Bisa juga rozakna. Bisa a'tayna. Bisa macam-macam. Ya. Itu bahasa Arab. Kalau dikaji secara detail akan tambah luas nantinya. Itu kan itu peruntukan hanya untuk wilayah, untuk imamah ini. Karena ini kan menyangkut orang-orang yang tertindas gitu. Sedangkan di muka bumi ini kan banyak sekali orang-orang yang tertindas gitu. Seperti di Palestina, bagaimana terus
akan menjadikan pemimpin. Berarti pemimpin itu dari orang-orang yang tertindas itu, Ustaz. Apa nanti akan muncul di tempat lain gitu, Ustaz? Pemimpin maksudnya yang tertindas itu kan selama ini kan di Palestina seperti itu. Gitu. Apakah nanti akan Imam Mahdi akan muncul di sana, Ustaz? Iya. Itu tertindas terjemahan bahasa Indonesia, ya kan. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya mustadaf, mustadafun atau mustadafin atau mustadaf kalau mufrad. Terjemahnya tertindas. Tapi perlu dijelaskan bahwa mana tertindas bukan karena kebodohan atau kekurangan atau kelemahan atau enggak punya apa-apa, bukan. Mana mustadaf? Mustadaf adalah orang yang diberikan kekuasaan dan kekuatan oleh Allah, diberikan imamah, ditutup, enggak dipakai, disingkirkan. Nanti Allah bangunkan, Allah bangkitkan. Namanya mustadaf. Itulah para imam masum yang sejak masa setelah wafat Rasulullah, mereka sudah Allah berikan imamah, kekuasaan untuk berkuasa, ditutup, diambil, diserobot begitu. Padahal mereka tetap berkuasa. Dan disingkirkan, semuanya Allah bangkitkan. Ya, kekuasaan yang sudah ada, yang belum muncul, dibangkitkan. Seperti misalnya sinar atau api dalam sekam. Ya. Bukan api itu enggak ada kemudian ada muncul, enggak, sudah ada cuma tertutup baru dimunculkan. Imam Masum begitu, bukan belum ada, enggak, cuma mustadaf, ditutup kayak api dalam sekam, ketutup karena kedoliman yang lain. Allah munculkan, wa nuridu an namuna. Nanti dikit lagi insya Allah kan terbukti bahwa Imam Masum tadi enggak berkuasa, sudah punya kekuasaan, akan dibuka, diungkap hingga kuasanya nampak, kelihatan gitu. Namanya zuhur insya Allah. Itu mana ayat tersebut, ya. Bukan karena dari yang lemah. Kalau kita salah mengartikan, berarti nanti Allah akan mengangkat pemimpin dari orang yang lemah ini. Gimana orang lemah nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya kekuatan, kok bisa diangkat? Nggak masuk akal. Kalau kita teliti lebih dalam lagi, nggak mungkin. Pasti orang yang kuat sudah punya jabatan, kekuatan, cuma dia tutupi, akan dibangkitkan. Itu Allah akan bangkitkan. Seperti itu maksudnya. Jelas ya, insya Allah. Apakah di negara apa? Ini kan di Iran ini kan ya, satu-satunya negara Islam yang selama ini kan di embargo, di macam-macam ekonominya yang sudah dikecilkan, sudah dikucilkan di dunia apa-apa. Cuma secara ini, apakah nanti akan muncul di sana, kan? Iya. Kalau dalam riwayat ada kemunculan sifatnya parsial, sifatnya apa ya, sementara katakan itu. Ada kemunculan sifatnya umum. Kemunculan umumnya di Mekah di musim haji pada hari Jumat. Dan beliau mengumumkan semua yang haji tahu akan menyebar naik ke seluruh dunia. Ada suara dari langit. Itu kemunculan umum untuk seluruh dunia dikabarkan. Tapi kemunculan yang parsial, ya tentu di Iran. Karena rahbar akan di sana, ulama di sana. Dan yang jumpa Imam Mahdi orang-orang yang suci, orang yang alim, yang bersih. Siapa ya? Para maruji, para ulama. Di kita nggak ada, maka di sana. Bukan berarti ke kita nggak datang ya, jadi cuma kitanya nggak tahu, kitanya nggak sadar karena beliau keliling kemana-mana. Bagaimana kita nggak tahu, ya. Jangankan imam zaman, orang biasa saja bukan imam masum itu bisa, namanya ada Tayyul Ar, ada buku tentang bukan buku, ada tema. Alamah Tawatawi menulis tema tentang Tayyul Ar, melipat bumi dengan sekejap. Bagaimana? Ya, kasih kisah Asib bin Barkhiyah di surah An-Naml. Nabi Sulaiman menyuruh agar mereka ini mengangkat tahta Balkis dari Yaman, di Sabah itu, Sabah Yaman, ke Palestina. Jin mengatakan, wahai Sulaiman, aku mampu memindahkan sebelum kau berdiri. Kehebatan jin iblis. Kata orang soleh, ana atika qabla an yartadda ilaika tarfa. Aku mampu memindahkan sebelum kau memejamkan mata. Langsung pindah. Tahta Balkis dari mana? Dari Sabah di Yaman ke Palestina. Itu Tayyul Ar, sekejap mata. Begitu, nggak bisa digambarkan. Itu Asib bin Barkhiyah. Nah, kemampuan Pak Imam Masum jauh lebih tinggi dibanding Asib bin Barkhiyah. Tentu dengan mudah. Jadi dunia kecil sekali. Ya sekejap saja. Situ. Ulama saja bisa begitu, apalagi oleh Imam Masum. Itu. Karena itu, ketika sudah meninggal dunia, ketika ruhnya pisah dari badannya, badan dalam kubur, ruh mandiri sendirian, tanpa badan lagi, sehingga kekuatan ruh itu total, maksimal, maka kecepatan ruh dari alam barzakh ke alam dunia sekejap mata.
yang bisa mengalahkan kecepatan apapun. Kecepatan cahaya kalah, kecepatan apapun kalah dengan kecepatan ruh itu. Kayak apa? Nggak tergambar di kita sekejap mata, ya. Nggak tergambar, saking cepatnya. Begitulah kemampuan Imam Maksum. Ya, ada kemampuan namanya Tayyul Ar, melihat jangan sekejap mata. Seperti itu. Jadi kan mudah. Sekarang pun buat Imam Maksum, jangan Imam Maksum, ulama saja sekarang ini kita nggak tahu. Mau ke Indonesia, ke Afrika, kemana, kita nggak tahu. Kitanya nggak tahu ulama itu. Kayak Syekh Bejat, Imam Khomeini, atau mungkin terabar kemana-mana. Kitanya nggak tau. Nah, kitanya bodoh, kita ngerti. Ada kemampuan ada. Dan ada juga karma-karma yang mengkisahkan masalah itu di buku-buku. Cuma di Iran tuh kisah-kisah ulama yang aneh nggak dikembangkan. Mereka mengembangkan yang logis, akhlaknya, ilmiahnya, tafsirnya. Kalau karma itu nggak diceritakan. Banyak karma itu, dan aneh-aneh, aneh-aneh banyak juga. Ya, jasa insya Allah. Ya. Dari ibu-ibu nggak ada yang bertanya? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Kita baca doa farad bersama-sama atau doa seperti Imam Jaman. Mudah-mudahan beliau senantiasa membimbing kita, memperhatikan kita, atau misalnya mengajak kita dipaksa untuk mau ngaji, mau belajar, mau berbuat baik, mau sadar gitu insya Allah. Kemudian kita menjadi orang yang baik, yang bisa memahami agama dengan baik, bukan mereka saja, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya insya Allah ya Rabbal Alamin. Kita baca doa semata Imam Jaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyikal Hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حدثنا الله وإياكم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.